Jose Mourinho kembali ke Real Madrid dengan proyek besar. Pelatih asal Portugal itu tidak hanya dituntut mengembalikan dominasi Los Blancos, tetapi juga membangun lini depan yang mampu menjadi ancaman bagi seluruh Eropa. Salah satu gagasan yang kini menarik perhatian adalah rencana menggabungkan Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan wonderkid Pantai Gading Yan Diomande. Rencana tersebut mengingatkan publik pada periode pertama Mourinho di Santiago Bernabeu. Saat menangani Madrid pada 2010 hingga 2013, ia memiliki Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Gonzalo Higuain. Pada musim 2010-2011, kombinasi ketiganya menghasilkan total 93 gol di semua kompetisi. Kini, Mourinho memiliki generasi berbeda dengan karakter permainan yang sama-sama eksplosif. Diomande jadi senjata baru. Real Madrid disebut mengamankan Diomande dari RB Leipzig pada awal Agustus 2026. Pemain berusia 19 tahun itu mendapatkan kontrak jangka panjang hingga 2032. Dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 125 juta euro ditambah bonus 10 hingga 15 juta euro. Investasi tersebut menunjukkan betapa tingginya kepercayaan Madrid terhadap kemampuan Diomande. Ia bukan sekadar pemain untuk masa depan, tapi diproyeksikan langsung memberikan solusi terhadap kebutuhan tim saat ini. Diomande tampil impresif bersama Leipzig dengan torehan 12 gol dan 9 assist sepanjang musim sebelumnya. Ia juga memperkuat timnas Pantai Gading di Piala Dunia 2026. Karakter Diomande menjadi alasan utama Madrid begitu serius mendatangkannya. Ia memiliki akselerasi tinggi, kemampuan menggiring bola, serta fleksibilitas bermain di kedua sisi lapangan. Kehadirannya sangat penting karena Madrid membutuhkan opsi alami di sektor kanan. Rodrygo Goes masih dalam proses pemulihan dan diperkirakan belum bisa kembali bermain secara reguler hingga 2027. Dengan Diomande, Madrid memiliki ancaman dari tiga sisi sekaligus. Vinicius dapat bergerak dari kiri, Diomande menyerang dari kanan, sementara Mbappe memiliki kebebasan bergerak di tengah maupun melebar. Skema tersebut dapat membuat pertahanan lawan menghadapi dilema. Jika back terlalu fokus kepada Vinicius, ruang bagi Mbappe akan terbuka. Jika Mbappe mendapatkan penjagaan ketat, Diomande dapat mengeksploitasi sisi kanan. Mbappe dan Vinicius tetap jadi fondasi. Mourinho tentu tidak akan membangun proyeknya hanya berdasarkan Diomande. Dua pemain utama tetap Mbappe dan Vinicius. Mbappe memiliki kecepatan, pergerakan tanpa bola, dan penyelesaian akhir yang membuatnya menjadi salah satu pencetak gol paling berbahaya di dunia. Sementara Vinicius merupakan pemain yang mampu menciptakan perbedaan melalui akselerasi dan kemampuan satu lawan satu. Madrid juga berhasil mengamankan masa depan Vinicius setelah pemain Brasil tersebut menandatangani kontrak baru hingga 2032. Kesepakatan tersebut mempertegas statusnya sebagai salah satu fondasi utama proyek klub. Vinicius bahkan dilaporkan mendapatkan bayaran sekitar 32 juta euro per musim, mendekati Mbappe yang berada di kisaran 35 juta euro. Tantangan Mourinho bukan sekadar menyatukan tiga bintang. Membangun trisula seperti ini tentu tidak semudah menempatkan tiga pemain di lini depan. Mourinho harus menentukan bagaimana ketiganya bertukar posisi, siapa yang menjaga lebar lapangan, dan bagaimana mereka melakukan pressing setelah kehilangan bola. Masalah keseimbangan juga menjadi perhatian. Jika Vinicius, Mbappe, dan Diomande terlalu agresif maju bersamaan, Madrid dapat kehilangan struktur ketika lawan melakukan serangan balik. Karena itu, lini tengah harus mampu memberikan perlindungan. Mourinho harus menciptakan sistem yang memungkinkan ketiga pemain menyerang secara bebas tanpa membuat pertahanan Madrid terbuka.
pramusim jadi laboratorium Mourinho. Rangkaian pertandingan pramusim akan menjadi kesempatan penting bagi Mourinho untuk menguji kombinasi tersebut. Madrid dijadwalkan menghadapi Deportivo La Coruna dalam Trofeo Teresa Herrera pada 12 Agustus dan Schalke 04 di Veltis Arena pada 16 Agustus. Mourinho tidak harus langsung memainkan ketiganya selama 90 menit. Kondisi fisik pemain setelah Piala Dunia 2026 juga harus diperhitungkan. Namun, setiap pertandingan akan memberikan jawaban penting, apakah dia mode paling efektif di kanan, apakah Vinicius tetap menjadi ancaman utama dari kiri, dan apakah Mbappe lebih berbahaya sebagai penyerang tengah atau ketika diberi kebebasan bergerak? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan masa depan Lee di depan Real Madrid. Jika Mourinho berhasil menemukan keseimbangan yang tepat, kombinasi Mbappe, Vinicius, dan Diamond berpotensi menjadi salah satu trisulap paling menakutkan di Eropa. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan mencetak gol mereka dapat menjadi senjata utama Los Blancos dalam memburu gelar domestik maupun Liga Champions musim 2026-2027.